Untuk kasus P bukan elemen S, Q elemen S. Misal, P aksen sama dengan pencerminan S di titik P, maka besar sudut PAQ sama dengan besar sudut QAP aksen. Misal, P double aksen sama dengan pencerminan T di titik P aksen dan B elemen T, maka besar sudut P aksen AB sama dengan besar sudut BAP double aksen. Misalkan, pencerminan T komposisi pencerminan S di titik Q sama dengan pencerminan T terhadap pencerminan S di titik Q sama dengan pencerminan T di titik Q sama dengan Q double aksen. Maka besar sudut QAB sama dengan besar sudut BAQ double aksen. Untuk besar sudut QAP sama dengan besar sudut QAB dikurangi besar sudut PAB sama dengan besar sudut BAQ dikurangi besar sudut BAP aksen. Maka besar sudut P aksen AQ sama dengan besar sudut QAP. Jadi besar sudut PAQ sama dengan besar sudut P double aksen AQ double aksen. Maka dari itu, besar sudut PAP aksen sama dengan besar sudut QAQ double aksen. Perhatikan keadaan gambar 5.6. Untuk kasus P bukan elemen S dan Q bukan elemen S, misalkan P aksen sama dengan pencerminan S di titik P, Q aksen sama dengan pencerminan S di titik Q, P sama dengan pencerminan T di titik P aksen, dan Q sama dengan pencerminan T di titik Q aksen. Maka besar sudut PAQ sama dengan besar sudut BAQ dikurangi besar sudut BAP dengan B bukan elemen S. Maka besar sudut PAQ sama dengan besar sudut Q aksen AB dikurangi besar sudut P aksen AB sama dengan besar sudut Q aksen AP aksen, sama dengan besar sudut CAP aksen dikurangi besar sudut CAQ aksen. Untuk C elemen T sama dengan besar sudut PAC dikurangi besar sudut Q double aksen AC sama dengan besar sudut P double aksen AQ double aksen. Jadi besar sudut PAP double aksen sama dengan besar sudut QAQ double aksen. Sekarang perhatikan gambar 5.7. Jadi dapat disimpulkan bahwa besar sudut PAP double aksen sama dengan besar sudut QAQ double aksen jika P double aksen sama dengan pencerminan T komposisi pencerminan S di titik P dan Q double aksen sama dengan pencerminan T komposisi pencerminan S di titik Q. Berdasarkan pengetahuan di atas, dapat kita pelajari pengertian rotasi yang diberikan pada definisi berikut. Untuk definisi 5.5, andaikan A sebuah titik pada bidang Euclid P dan P sebuah bilangan real yang memenuhi P lebih dari negatif 180 derajat dikurangi 180 derajat. Sebuah rotasi mengelilingi A adalah sebuah relasi rotasi A terhadap P yang ditetapkan sebagai berikut untuk P elemen P. Untuk yang pertama, rotasi A terhadap P di titik P sama dengan A jika P sama dengan A. Untuk yang B, rotasi A terhadap P di titik P sama dengan P aksen sehingga besar sudut PAP aksen sama dengan P dan AP aksen sama dengan AP jika P tidak sama dengan A. Perhatikan contoh 5.4. Diberikan titik A, Q, dan P. Untuk yang pertama yang A, rotasi A terhadap 60 derajat di titik P, dan B, rotasi A terhadap negatif 60 derajat di titik Q. Penyelesaiannya yang A, yang pertama kita buat garis AP. Selanjutnya buat sudut
B sebesar 60 derajat. Selanjutnya buat P aksen sama dengan panjang garis AB, sehingga AP aksen sama dengan AP. Rotasi A terhadap 60 derajat di titik P sama dengan P aksen. Untuk yang B, yang pertama buat garis AQ, lalu buat sudut QAC sama dengan min 60 derajat. Karena min jadi ke bawah turun. Lalu buat Q aksen sama dengan panjang garis AC, sehingga AQ aksen sama dengan AQ. Jadi Q aksen sama dengan rotasi A terhadap negatif 60 derajat di titik Q. Selanjutnya, rotasi sebagai suatu transformasi. Rotasi sebagai suatu transformasi dapat dilihat dalam teorema berikut. Teorema 5.3. Misalkan rotasi A terhadap Pi, relasi yang ditetapkan sebagai berikut. Untuk setiap P elemen V berlaku A, rotasi A terhadap Pi di titik P sama dengan A jika P sama dengan A. Yang B, rotasi A terhadap Pi di titik P sama dengan P aksen, sehingga besar sudut PAP aksen sama dengan Pi dan AP aksen sama dengan AP. Jika P tidak sama dengan A, maka relasi rotasi A terhadap Pi merupakan suatu transformasi. Bukti yang pertama ditunjukkan bahwa rotasi A terhadap Pi di titik P fungsi dari V ke V. Ambil P sebarang titik pada V. Berdasarkan A, P mempunyai peta yang tunggal, yaitu A elemen V jika P sama dengan A. Berdasarkan B, P mempunyai peta yang tunggal, yaitu P aksen elemen V jika P tidak sama dengan A. Jadi, rotasi A terhadap Pi fungsi dari V ke V. Yang kedua, akan ditunjukkan bahwa rotasi A terhadap Pi adalah injektif. Pandang dua titik P, Q, elemen V dengan rotasi A terhadap Pi di titik P sama dengan rotasi A terhadap Pi di titik Q sama dengan P aksen. Maka besar sudut PAP aksen sama dengan besar sudut QAP aksen sama dengan Pi. Dan AP aksen sama dengan AP sama dengan AQ. Akibat lebih lanjut, jelas P sama dengan Q. Jadi, rotasi A terhadap Pi adalah injektif. Yang ketiga, akan ditunjukkan bahwa rotasi A terhadap Pi adalah surjektif. Ambil sebarang titik Q elemen V, maka Q sama dengan A atau Q tidak sama dengan A. Bila Q sama dengan A, maka ada A elemen V, sehingga rotasi A terhadap Pi di titik A sama dengan Q sama dengan A. Bila Q tidak sama dengan A, maka ada sinar garis AQ. Berdasarkan postulat konstruksi sudut, ada sinar garis AR, sehingga besar sudut QAR sama dengan negatif Pi. Berdasarkan postulat penggaris, ada P elemen garis AR, sehingga AP sama dengan AQ. Dari uraian ini dapat disimpulkan rotasi A terhadap Pi di titik P sama dengan Q. Jadi ada P elemen V, sehingga rotasi A terhadap Pi di titik P sama dengan Q. Untuk sebarang Q tidak sama dengan A, artinya rotasi A terhadap Pi surjektif. Karena rotasi A terhadap Pi, yang pertama relasi dari V ke V, yang kedua fungsi, yang ketiga injektif, dan yang keempat surjektif, maka rotasi A terhadap. Selanjutnya, teorema 5.4. Jika
Jika garis S dan T berpotongan di titik A dan sudut dari S ke T adalah setengah pi, maka rotasi A terhadap pi sama dengan pencerminan T komposisi pencerminan S. Bukti, pandang titik P tidak sama dengan A dan K tidak sama dengan A. Untuk K elemen S, maka P double aksen sama dengan pencerminan T komposisi pencerminan S di titik P, dengan pencerminan S di titik P sama dengan P aksen, dan pencerminan T di titik K sama dengan K aksen. Karena sudut dari S ke T adalah setengah pi, maka besar sudut KAK aksen sama dengan pi. Akan tetapi kita mengetahui bahwa besar sudut PAP double aksen sama dengan besar sudut KAK aksen. Dengan demikian, besar sudut PAP double aksen sama dengan pi, karena A double aksen sama dengan pencerminan T komposisi pencerminan S di titik A dan pencerminan T komposisi pencerminan S suatu isometri, maka P double aksen A double aksen sama dengan PA. Jadi pencerminan T komposisi pencerminan S sama dengan rotasi A terhadap pi. Selanjutnya teorema 5.5. Komposisi dua pencerminan pada garis adalah suatu rotasi atau translasi. Buktinya, ambil sebarang pencerminan T dan pencerminan S. Keadaan T dan S dapat T memotong S. Untuk T memotong S, maka pencerminan T komposisi pencerminan S suatu translasi. Untuk T memotong S, maka pencerminan T komposisi pencerminan S suatu rotasi. Jadi, komposisi dua pencerminan pada garis adalah suatu rotasi atau suatu translasi.